السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخواني في الدين عزني الله وإياكم جميعا. في هذه الفرصة نواصل درسنا الزيادة في الحديث واختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى. الزيادة في الحديث تعريفها أقسامها وبيان حكم كل قسم مع التمثيل. Tambahan pada suatu hadis, definisinya, pembagiannya, dan penjelasan hukum setiap bagian beserta contohnya. Az-ziyadatu fil hadis, pengertiannya adalah an yudhifa ahadur ruwati ilal hadis ma laysa minhu, yaitu salah seorang rawi menyandarkan atau menambahkan pada sebuah hadis sesuatu yang bukan merupakan bagian dari hadis tersebut. Aqsamuhu wa tanqasimu ila qismain, dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, an takuna min qabilil idraj, wa hiya allati zadaha ahadur ruwati min indihi la ala annaha min al hadis wa sabaqa bayanu mata yuhkamu biha. Yang pertama, ziyadah yang semisal dengan idraj, yaitu salah seorang perawi menambahkan sesuatu terhadap sebuah hadis dari dirinya sendiri yang tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa tambahan tersebut bagian dari hadis. Dan telah lalu penjelasan kapan dihukumi sebagai sisipan hadis idraj. Yang kedua, an ya'tiya biha ba'dur ruwati ala annaha min al-hadisi nafsih, fa in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal li'annahu la yuqbalu man farada bihi fama zadahu ala ghairihi awla birraddi wa in kanat min thiqatin fa in kanat munafiyatan li riwayati ghairihi mimman huwa aktsaru minhu aw awthaqu lam tuqbal li'annaha hina idzin syadzatun. Yang kedua adalah salah seorang rawi mendatangkan dengan maksud menyatakan bahwasanya tambahan tersebut merupakan bagian dari hadis itu sendiri. Apabila berasal dari orang yang tidak thiqah, maka tidak diterima. Karena perawi yang tidak thiqah jika bersendirian, riwayatnya tidak diterima. Maka apabila yang dia tambahkan tersebut, yang dia berikan untuk orang lain, lebih utama untuk ditolak. Fama zadahu ala ghairi, kalau dia tambahan itu untuk yang lain, aula birraddi, maka lebih utama ditolak. Wa in kanat min thiqatin, kalau dia riwayatnya dari thiqah ini, maka tidak diterima. Karena otomatis yang demikian menjadikannya syadz. Ya. Jadi menafikan riwayat yang lebih banyak jalannya daripada dirinya dan menafikan riwayat rawi yang lebih thiqah. Fa in kanat munafiyatan liriwayati ghairihi mimman huwa aktsar. Kalau dia sendirian menafikan riwayat yang lebih banyak rawinya
atau yang lebih siqah, maka di sini lam tuqbal, tidak terima. Karena apa? Li'anna hina idzin syahadatun, karena waktu itu dia syahad. Misaluhu, misalnya marwahu Malikun fi al-Muwatta, apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, anna ibn Umar radhiyallahu anhuma idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Bahasanya Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, apabila membuka salat maka beliau mengangkat kedua tangannya seukuran pundak. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahu ma duna dzalik. Kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau mengangkat lebih rendah. Qala Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud berkata, lam yuzkar rafa'ahu ma duna dzalik. Tidaklah disebutkan bahwa Ibnu Umar mengangkat kedua tangan lebih rendah. Ahadun ghairu Malikin, seorang pun selain Imam Malik, fi ma'alam, yang aku ketahui. Kata Abu Daud seperti itu. Jadi tidak ada yang menyebutkan mengangkatnya lebih rendah, seorang pun dari para muhaddzitsin kecuali Imam Malik. Wa qad sahha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dan telah sahih dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yarfa'u yadayhi hatta yaj'alahuma hadwa mankibai, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya dan menjadikannya kedua tangannya itu seukuran pundak. Idza iftataha as-shalah wa 'inda ar-ruku' wa 'inda raf'i minhu biduni tafriq. Ketika beliau takbiratul ihram memulai salat, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', tanpa ada perbedaan. Beliau tidak membedakan, ya. Wa in kanat ghairu munafiyatin, apabila riwayatnya itu tidak menafikan, li riwayati ghairihi, pada riwayat yang selainnya, qubilat, maka riwayatnya diterima. Li'anna fiha ziyadatu atau ziyadata ilmin. Li'anna fiha ziyadata ilmin, karena di dalamnya riwayat tersebut ada tambahan ilmu. Misaluhu hadithu Umar radhiyallahu anhu, hadisnya Umar semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, fayuballigh, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam wudunya, au fayusbighul wudu'a, kemudian atau sungguh-sungguh dalam wudunya, summa yaqul, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga ats-tsamaniyah yang 8, yadkhulu min aisha, maka dia akan masuk dari pintu manapun. Faqad rawahu Muslimun min tariqaini wa fi ahadihima ziyadatun, dan sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua jalur. Dalam salah satu jalurnya ada tambahan wahdahu la syarikalah. Ada tambahan wahdahu la syarikalah setelah asyhadu an la ilaha illallah, ini wahdahu la syarikalah, ada tambahan di sini. Nah, dan hal tersebut boleh karena tidak menafikan. Kita masuk pada ikhtisarul hadis, meringkas hadis. Ta'rifuhu wa hukmu, definisinya dan hukumnya. Ta'rifu yang pertama, ikhtisarul hadis adalah an yuhdafa rawihi aw naqilihi syai'an minhu, yaitu seorang rawi atau penukil hadis meringkas hadis yang dia riwayatkan. Kemudian hukumnya, wala yajuzu illa bisyuruti khamsatin, tidak boleh seperti ini, menambah-nambah atau mengurangi seperti ini, kecuali dengan 5 syarat. Ya. Yang pertama apa? Alla yakhilla bi ma'nal hadis,
Syarat yang pertama, tidak merusak makna hadis. Kal istisna wal ghayah wal hal wasyart wa nahwiha. Seperti istisna, ilah dan teman-temannya, ghayah tujuannya, hal keadaannya, syaratnya dan selainnya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u dzahaba illa bidhab illa mislan bimislin. Janganlah kalian menukar emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal. Harus sama. Di kata-kata di sini ada kata illa di sini. Istisna itu illa mislan bimislin. Nah. Kemudian yang kedua, la tabi'ut tamra hatta yabdua salahuha. Janganlah kalian menjual buah-buahan, la tabi'ut thimar, bukan tamr. Janganlah kalian menjual buah-buahan hatta yabdua salahuha, sehingga nampak bagusnya. Nah, di pohon itu kalau ada jual mangga, jual apa, kalau belum kelihatan masih pentil-pentil, masih kecil-kecil, jangan dibeli. Yang jual nggak boleh, yang beli nggak boleh. Karena di sini ada hatta yabdua salahuha, sampai kelihatan bagusnya. Kecuali sudah agak besar, boleh. Nah, kecil tadi boleh kalau langsung dipanen langsung. Tapi kalau menunggu matang nggak boleh. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqidanna hukmun baina isnaini la yaqidina hakama baina isnaini wa huwa ghadban. Janganlah memutuskan hukum antara dua perkara sedangkan dia dalam keadaan marah. Ini hatta wa huwa ghadban di sini. Kemudian yang berikutnya, na'am, sabda Rasulullah, idza hiya ra'atil ma'a, kalau dia melihat air. Qalahu jawaban li Ummi Sulaim hina sa'alatu hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat. Apakah bagi wanita itu wajib untuk mandi kalau dia mimpi basah? Maka Rasulullah mengatakan iya kalau dia melihat air. Karena innamal ma'a minal ma'i. Air itu yaitu mandi besar itu disebabkan keluarnya air mani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqillu ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. La yaqul ahadukum ya. Atau la yaqul gitu. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata la yaqul. Sehingga janganlah salah seorang kalian berkata Allahumma ya Allah ighfirli, ampuni aku, in syi'ta, jika kamu mau. Kemudian al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Di sini dijelaskan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fala yajuzu hatfa qawlihi, maka enggak boleh membuang illa mislan bimislin. Kalau dibuang langsung rusak itu artinya. Karena janganlah kalian menjual emas dengan emas gitu toh, ininya dibuang. Berarti jual beli emas haram langsung. Ini juga la tabi'u thimar, jangan membeli buah. Di sini dibuang hatta yabdua salahuha, berarti membeli buah haram juga. Kemudian di sini juga la yaqidina hakama baina isnaini wa huwa ghadban. Janganlah kalian menghukumi, ini di sini ghadban dibuang, maka enggak ada yang dihukumi. Idza ra'atil ma'a, ini kalau dibuang ya sudah. Na'am apa? Berarti kalau mimpi langsung mandi. Mimpi mandi setiap hari, mimpi macam-macam mandi. Bisa habis airnya, bisa sakit. Kemudian insyikta di sini kalau dibuang juga bahaya. Janganlah kalian berdoa Allahumma ya Allah ampuni aku, kemudian dibuang insyikta, berarti tiap hari kita nggak pernah doa minta pengampunan. Al-mabrur ini juga kalau dibuang bahaya. Kenapa? Al-hajju laisa lahu jaza illal jannah. Semua orang haji semua rebut-rebutan. Padahal di sini aja haji mabrur yang menunaikan kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Nah, ini penting dalam masalah ikhtisar ya. Ziyadatul hadis. Kemudian yang sekarang ini yang kedua, ikhtisar hadis, alla yahdhifa ma jaa al hadisu min ajlihi, yaitu tidak dihilangkan bagian dari matan hadis yang datang karena tujuan tersebut. Jadi hadis itu panjang atau pendek itu ada tujuannya. Misalnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal inna narkabul bahra, kita ini berlayar di lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kita membawa air sedikit, fa in tawadda'na bi atashna, kalau kita berwudu kita haus, afana tawadda'u bima'il bahr, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, air laut itu suci dan halal bangkainya. Maka kita tidak boleh wa tahuru ma'uhu. Karena apa? Karena pertanyaan segini panjangnya, pernyataan dan pertanyaan begini, Rasulullah menjawabnya huwa tahuru ma'uhu. Ini yang tujuan hadisnya. Sedangkan al-hillu maitatu ini tambahan karena murah dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya A, jawab A plus tambah B. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-haditha jaa min ajli, karena hadis ini datang dengan tujuannya ini dari pertanyaan itu. Air laut itu adalah suci. Fahuwal maksudu bil hadis. Maka tidak boleh dibuang maksudnya hadis. Yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, alla yakuna waridan li bayani sifati ibadatin qauliyatin aw fi'liyatin, agar tidaklah dibuang yang datang untuk menjelaskan tentang sifat suatu ibadah perkataan atau ibadah perbuatan. Ini nggak boleh dibuang. Mislu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, hadisnya Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahasanya Rasulullah bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Di sini Abdullah bin Mas'ud menjelaskan apabila menjelaskan dari sabda Nabi. Ini sabda Nabi ini, apabila salah seorang di antara kalian duduk pada solat, maka katakan, maka fala yajuzu hadfa syai'in min hadzal hadis, enggak boleh ada yang dibuang sedikit pun. Kenapa? Karena ini adalah menjelaskan duduknya tahiyat tasyahud, dan ini menjelaskan bunyinya. Li ikhlalihi bi sifatil masyru'ah illa an yushira ila anna fihi hadfan. Maka tidak boleh menghilangkan atau membuang sesuatu dari hadis ini, karena akan menghilangkan sifat ibadah yang telah disyaratkan, kecuali mengisyaratkan bahwa hadis tersebut telah dipotong. Nah, yang keempat, ar-rabi'u ayyakuna min alimin bimadlulatil alfat. Nah, yang membuang ini hendaknya dari orang yang alim, yang mengetahui kandungan tentang lafaz-lafaz. Wala yakhillu hadfahu bil ma'na wa ma la yakhil, li'alla yahdifu ma yakhilu bil ma'na min ghairi syu'urin bidzalik. Mana lafaz hadis yang dibuang tersebut merusak makna, mana yang tidak merusak makna, supaya tidak membuang lafaz yang justru bisa merusak makna sedangkan dia tidak menyadarinya. Min ghairi syu'urin, enggak sadar dia kalau itu adalah merusak makna. Dan yang kelima adalah alla yakuna rawi mahallan lituhmah. Ya, seorang rawi yang membuang ikhtisar hadis ini bukanlah orang yang tertuduh yang suka melakukan keburukan, yaitu membuang, merubah dan seterusnya. Bihaitsu yadhunnu bihi su'ul hifdzi in ikhtasarahu. Nanti kalau rawi ini tertuduh akan menimbulkan suudzon, bahwasanya rawi ini adalah lemah hafalannya. Ya, kalau ketika dia ikhtasar, mengikhtisar, awi ziyada fihi in atamau, atau dia menambahkan sebuah hadis, ya, dianggap menambah lafaz kalau sudah sempurna. Lianna ikhtisarahu fi hadzal hal yastalzimu taraddud fi qabulihi, karena mengurangi hadis ini menyebabkan yang dilakukan menjadikan ragu-ragu, taraddud dalam penerimaan hadisnya. Wa yud'ifu bil hadis, maka orang nanti bisa mendhaifkan hadis tersebut. Wa mahallu hadza syart fi ghairi kutub al-mudawwanah ma'rufah. Dan penerapan syarat ini adalah untuk selain hadis-hadis yang telah dicatat dan telah dikenal. Syarat-syarat yang ini, ya.
li'annahu yumkinu ruju' ilaiha fayantafiyat taraddud. Karena kalau kitab-kitab yang sudah dikenal, sudah ma'rufah, kita mungkin untuk kembali merujuk kepada kitab-kitab tersebut dan hilanglah keraguan tersebut. Naam. Riwayatul hadis bil makna. Kemudian riwayatul hadis bil makna ta'rifu wa hukmu. Riwayatul hadis bil makna ta'rifnya adalah naqluhu, menukilnya, bilafdhin ghairi lafdzil marwi anhu, yaitu dengan lafaz yang bukan berasal dari lafaz perawi hadis tersebut. Itu namanya meriwayatkan hadis dengan makna. Wala yajuzu illa bi syurutin salasatin, enggak boleh kecuali dengan syarat yang 3. Apa? Antakuna min arifin bi makna, yaitu harus dari orang yang arif, orang yang tahu tentang makna hadis tersebut. Min haitsu lughah, dan dia harus paham dengan bahasa. Wa min haitsu muradil marwi anhu, dan paham apa yang diinginkan oleh rawi tersebut. Yang kedua, antad wa darurah ilaiha, terdorong melakukan karena terpaksa, karena darurah. Bi an yakuna rawi nasiyan lil lafdzil hadis hafidhan li makna, karena rawi itu lupa terhadap hadis tersebut. Fa in kana dzakiran lil lafdzi lam yajuz taghyiru, kalau sudah ingat enggak boleh merubahnya. Illa an tad'u al hajatu ila ifhamil mukhatab bi lughatihi, kecuali terpanggil, ada kebutuhan untuk menjelaskan yang diajak bicara dengan bahasa dia. Ya. Yang ketiga, ayyakuna al-lafdhu muta'abbidan bihi kal alfadhi al-adhkar wa nahwiha. Nah, lafaz-lafaz yang dibuang tadi, yang diikhtisar atau yang diriwayatkan dengan makna itu bukan lafaz yang digunakan untuk ibadah seperti lafaz-lafaz zikir dan selainnya, maka ini tidak boleh. Dan setelah mengucapkan itu, kita mengucapkan au kama qal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.